Saat pacarnya mengalami pelecehan, Dave melindunginya dan berakhir di penjara. Dan setelah 3 tahun mendekam di penjara, dia akhirnya bebas. Namun pacarnya malah menikahi pelaku pelecehan itu. Dave sangat marah dan sedih, tapi untungnya dia mendalami seni memfokuskan pikiran saat dalam penjara. Dave mulai melangkah masuk ke jalan menuju keabadian, ditemani oleh wanita-wanita cantik yang membuat mantan pacarnya penuh penyesalan. Bab 1. Bebas dari penjara. Akhirnya saya bebas juga. Dave menggunakan tenaganya untuk menghirup udara segar dan menghembuskannya kembali. Di belakang Dave ada penjara Sahara, tempat dia terkurung selama 3 tahun. Dan hari ini, akhirnya masa tahanannya berakhir. Entah bagaimana kabar orang tuaku sekarang. Dave menenteng tas kain yang sudah robek dan bergegas menuju jalan pulang ke rumahnya. Selama 3 tahun orang tuanya tidak pernah datang membesuknya sama sekali. Sekarang dia merasa sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Dave terus memperhatikan cincin perunggu yang ada di tangannya. Ukiran naga yang ada di cincin itu terlihat sangat hidup. Bahkan di atas kepala naga itu terukir sebuah aksara Mandarin yang berarti perintah. Cincin itu diberikan kepadanya hari ini saat dia bebas oleh Ryu, teman sesama narapidana. Ryu adalah orang yang sangat aneh. Dia selalu mengoceh sepanjang hari dan mengatakan kalau dirinya adalah penguasa kuil naga langit yang mengetahui rahasia langit bumi. Juga seorang ahli forensik yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Semua orang menganggap Ryu hanya orang gila dan tidak ada yang memperdulikannya. Hanya Dave yang kadangkala mencarinya untuk mengobrol dan membagikan sedikit lauknya kepadanya. Setiap harinya, Ryu akan menceritakan beberapa hal aneh kepada Dave tentang kuil naga langit, tentang pulau naga. Semua cerita itu tidak pernah Dave ketahui sebelumnya. Kemudian setiap harinya Ryu akan mengajak Dave bermeditasi bersamanya dan berlatih bela diri. Dave yang juga bosan selalu mengikutinya dan belajar darinya. Tapi siapa sangka setelah 3 tahun berlalu, Dave benar-benar belajar bela diri dan keahlian medis dari Ryu. Dan hari ini tepat hari bebasnya Dave. Ryu memberikan itu kepada Dave dan memberitahukan kepada Dave kalau di tahun ini, tepat pada hari 15 bulan 7 mengikut penanggalan lunar, Dave harus pergi ke pulau tak bernama yang ada di Laut Bada. Dan sesampainya di pulau itu, dia harus menunjukkan cincin itu. Dan akan ada orang yang datang menjemputnya, dan saat itu Dave akan mendapatkan peluang yang besar. Karena sudah banyak hal yang dipelajari dari Ryu, Dave sangat mempercayai kata-kata Ryu dan berjanji akan melakukan sesuai pesan Ryu. Tapi tanggal 15 bulan 7 menurut kalender lunar masih berselang beberapa bulan lagi. Sebelum menyadarinya, Dave sudah sampai di depan pintu rumahnya. Melihat rumah bobrok yang ada di hadapannya membuat ekspresi Dave terlihat rumit. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya selama 3 tahun ini karena sikap impulsifnya membuat orang tuanya ikut menerima tekanan besar. Mengingat kejadian 3 tahun lalu membuat Dave dipenuhi dengan marah. 3 tahun lalu Dave dan pacarnya Sana sudah membahas tentang pernikahan mereka. Mereka berdua merupakan teman satu kampus dan sudah berpacaran selama 2 tahun. Tapi suatu hari saat dia mengantarkan Sana pulang saat larut malam, mereka bertemu dengan Navarro yang sudah mabuk. Navarro adalah konglomerat generasi kedua yang terkenal di kota Surau. Dia sudah melakukan berbagai macam kejahatan. Dan Navarro yang melihat Sana merasa Sana sangat cantik dan langsung memiliki pikiran bejat. Dia pun mulai menyentuh Sana. Sebagai seorang konglomerat generasi kedua yang terkenal, Navarro bahkan tidak menganggap Dave ada. Dave yang melihat pacarnya sendiri dilecehkan orang langsung menggila. Dia mengangkat tinjunya dan langsung menghantamkannya kepada kepala Navarro. Akhirnya, seperti yang tidak dibayangkan. Navarro yang berkuasa tidak terima dirinya dipukuli. Dia langsung melapor polisi dan menangkap Dave. Dan Dave divonis 3 tahun penjara atas penyerangannya terhadap Navarro. Dan sampai pada hari ini, di mana Dave sudah dibebaskan, selama berdiri cukup lama dalam keraguan, akhirnya Dave menutup pintu itu dengan pelan. Siapa? Pintu itu terbuka dan sosok wanita tua yang bungkuk dan beruban menjulurkan kepalanya.
Satu tangannya tidak berhenti meraba-raba yang ada di depannya. Siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita itu terpejam rapat. Jelas-jelas dia tidak bisa melihat. Ternyata dia buta. Saat dia melihat wanita tua yang ada di hadapannya, sekujur tubuhnya membeku, matanya membelalak, dan tubuhnya tidak berhenti gemetar. Dia tidak berani mempercayai kalau wanita tua yang beruban dan penuh keriput yang ada di hadapannya itu adalah ibu kandungnya sendiri, Celine. Hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya bisa menjadi seperti ini? Ibu, ini saya Dave. Dave melangkah maju dan memapah ibunya. Dia berteriak dengan semangat. Dave, benarkah itu kamu? Celine mengulurkan tangannya dan meraba-raba wajah Dave. Air matanya tidak terbendung. Ibu, ini saya. Mata Dave memerah. Ibu, apa yang terjadi padamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dave tidak mengerti. Saat dia pergi, ibunya masih baik-baik saja. Kenapa dalam kurun waktu 3 tahun dia berubah menjadi seperti ini? Aduh, kalau diceritakan panjang sekali. Ayo masuk dulu. Celine menarik Dave masuk ke dalam rumah. Melihat rumah bobroknya yang hampir tidak berisi apapun, Dave tercengang. Walaupun mereka bukan orang kaya, tapi ayahnya merupakan seorang karyawan formal. Jadi kehidupan mereka masih termasuk sejahtera. Tapi sekarang, kenapa rumah mereka jadi semiskin ini? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Dave yang melihat keluarganya menjadi miskin bertanya kepada ibunya. Aduh, Celine menghela nafas. Setelah kamu pergi, Celine menceritakan kembali kejadian yang terjadi setelah Dave pergi. Ternyata keluarga Kintan tidak hanya menjebloskan Dave ke dalam penjara, mereka juga meminta ganti rugi sebesar 1 miliar. Karena Dave tidak ada solusi lain, ayah Dave menjual rumah pernikahan Dave dan meminjam uang dalam jumlah besar. Itu pun masih belum cukup. Mereka akhirnya mencicil 300 juta sisanya kepada keluarga Kintan. Karena masalah ini, ayah Dave kehilangan pekerjaannya dan hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan. Sedangkan ibunya terus menangis setiap hari sampai matanya pun buta. Ini juga alasan kenapa orang tuanya tidak pernah sekalipun membesuknya saat dia dipenjara selama 3 tahun. Mendengar ucapan ibunya, Dave mengepalkan tujuannya dengan kuat. Keinginan membunuh terlihat sangat jelas di matanya. Dia tidak menyangka keluarga Kintan akan sekejam itu dan mengupayakan cara untuk membasmi keluarganya. Ibu, lalu apakah Sana sama sekali tidak mengurusi kalian? Dave bertanya kebingungan. Sana merupakan calon istrinya dan dia juga dipenjara karena menolong Sana. Sana tidak mungkin bersikap tidak peduli melihat orang tua Dave diperlakukan seperti itu kan? Jangan dibahas lagi. Keluarga Chandra tidak ingin ikut campur. Bahkan saat saya meminta kembali mahar yang kita berikan, mereka tidak bersedia mengembalikannya. Katanya pernikahan itu batal bukan kesalahan dari pihak mereka, tapi karena kamu dipenjara, jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu mendatangi mereka untuk berdiskusi, malah dipukuli dan diusir oleh mereka. Hati Celine merasa sangat perih dan pada akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Bab 2. Diselingkuhi. Apakah keluarga Chandra benar-benar seperti itu? Dave mengernyitkan keningnya. Dia tidak menyangka Sana akan melakukan hal seperti itu. Pada saat dia ditangkap, Sana masih menangis dan berteriak histeris dan mengatakan kalau dia akan menunggunya bebas, lalu menikah. Kenapa jadi seperti ini? Dave bertekad menemui Sana dan meminta penjelasan. Tapi pada saat itu pintu rumah mereka digedor dengan kuat. Sangat kuat, sampai pintu itu pun sudah hampir hancur. Mendengar suara pintu digedor dengan kuat, wajah Celine memucat. Dia kelihatan sangat takut. Ibu, siapa itu? Dave kebingungan melihat ekspresi wajah Celine. Tidak usah kamu pedulikan, cepat masuk ke dalam kamar dan jangan keluar. Celine mendorong Dave masuk ke dalam kamar, mengarah ke pintu dengan wajah yang gelisah. Pintu baru saja terbuka, sesosok pria botak yang membawa 4-5 bawahannya melihat sangar melangkah masuk. Mana uangnya? Bobby melihat Celine dan langsung bertanya. Pak Bobby, sudah saya siapkan. Celine terus mengangguk dan meraba-raba kantongan yang ada di sudut. Saat ini banyak tetangga yang sedang berkumpul dan menyaksikan. Melihat Bobby dan bawahannya, mereka tidak berani dekat. Beberapa bajingan ini terus datang setiap bulannya untuk menagih, benar-benar memaksa orang untuk mati.
Iya, sama sekali tidak kemanusiaan. Hei, kecilkan suara kalian. Mereka itu orang-orang yang diutus keluarga Kintan untuk menagih ganti rugi. Beberapa tetangga berkumpul dan berkata dengan marah. Namun tidak ada satupun yang berani bercampur. Saat itu, Bobby mengambil kantongan yang ada di tangan Selin dan membukanya. Sialan, apa-apaan ini? Bobby mengetuk keningnya, lalu membalikkan kantongan itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas yang kusut dan tua. Ada lembaran 100.000, 50.000, dan ada beberapa lembar uang 1.000, 2.000, bahkan ada uang logam 100. Apa sampah-sampah ini? Bernilai 10 juta. Bobby bertanya dan berteriak kepada Selin. Pak Bobby, jumlahnya pas 10 juta. Kami sudah menghitungnya. Kalau Pak Bobby tidak percaya, boleh dihitung. Selin berkata dengan tersenyum. Dia bahkan mengangguk dan menundukkan badannya. Omong kosong. Bobby mengangkat kakinya dan menendang perut Selin, membuatnya langsung terjatuh ke tanah. Menyuruhku menghitung. Saya tidak punya waktu. Segera ganti semua ini menjadi pecahan 100.000. Ibu, Dave langsung terbang keluar dari dalam rumah bergegas menepah Selin. Dia melirik Bobby dan beberapa bawahannya dengan dingin. Bobby dan beberapa bawahannya tercengang. Tatapan dingin Dave membuat mereka bergidik. Dave, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali ke dalam. Kamu tidak usah ikut campur. Selin mencoba mendorong Dave kembali ke dalam rumah sekuat tenaga. Ibu, karena saya sudah di sini, masalah ini biar saya yang urus. Ibu duduk saja. Dave membawa Selin ke bangku dan mendudukkannya, lalu membalikkan badannya dan menatap Bobby dengan dingin. Bobby menatap Dave dan menilainya, lalu tertawa sambil berkata, "Loh, bukannya ini bocah yang memukul tuan muda Navarro dengan batu bata 3 tahun lalu dan berakhir masuk penjara? Tidak disangka, sudah bebas ya?" Tepat sekali, hari ini kamu bebas. Sebagai mantan pacar, kamu tidak menghadiri pernikahan pacarmu dan tuan muda Navarro hari ini. Pria idiot ini diselingkuhi. Hahaha. Bobby dan beberapa bawahannya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Dave mengernyitkan keningnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Siapa bilang wanita yang kamu lindungi sampai masuk penjara itu hari ini akan menikah dengan tuan muda Navarro? Pernikahannya akan dilangsungkan di hotel Sawas Bay. Sangat mewah, apa kamu tidak mau pergi melihatnya? Bobby menatap Dave sambil tersenyum mengejek. Alis Dave berkerut, kedua tangannya mengepal dengan erat. Raut wajah Selin yang ada di belakangnya pun ikut berubah. Dia terlihat marah, sampai badannya pun gemetar. Bagaimanapun putranya Dave masuk penjara karena melindungi Sana. Tidak disangka wanita itu malah berpaling dan menikahi musuh. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Dengan begitu saya akan membiarkan kalian hidup. Kilau dingin melintas di mata Dave, tubuhnya dipenuhi dengan aura membunuh. Suhu di sekitar mereka seolah turun beberapa derajat, membuat tawa di wajah Bobby dan lainnya sirna. Setelah sesaat, Bobby akhirnya tersadar. Dia langsung berkata dengan murka, "Apakah kamu mau ikut berlutut dan meminta maaf?" Sambil berkata, Bobby melayangkan sebuah tinju ke arah Dave. Dengan tubuh kurus krempengnya Dave, tinju itu akan membuatnya terkapar di tanah. Bam! Tapi siapa yang menyangka, saat Bobby baru saja melayangkan tinjunya, tendangan Dave sudah menghampirinya. Bobby terkapar di tanah sambil memegangi selangkangannya dan berteriak kesakitan. Dia langsung berkeringat dingin dan tidak berhenti meraung. Dave, kamu jangan berkelahi lagi. Mendengar raungan Bobby, Selin segera membujuk Dave untuk tenang. Dave baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus penyerangan. Bagaimana kalau sampai dia kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara karena memukuli orang? Habisi dia, bunuh dia. Bobby berteriak marah. Dia menatap Dave dengan penuh kemarahan dan kekejaman. Beberapa bawahan Bobby langsung menyerang ke arah Dave. Dave menoleh ke arah ibunya lalu mengepalkan tangannya dan melemparkan serangannya yang secepat kilat. Seketika para bawahan itu merasa kalau kaki mereka sudah mati rasa. Mereka semua tersujud di tanah. Dan saat itu, Bobby yang melihatnya langsung tercengang. Dia menatap Dave dengan tatapan tidak percaya. Aura dingin menyelimuti hatinya. Bahkan para tetangga yang sedang menyaksikan kejadian itu juga ikut membelalak tidak percaya. Minta maaf pada ibuku, suara dingin Dave kembali terdengar. Bobby ragu-ragu sesaat.
Tapi saat dia melihat tatapan Dave yang dingin, mau tidak mau dia berlutut. Maaf. Bobby pun dan beberapa bawahannya meminta maaf. Nyah dari sini. Dave menibaskan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangganya dan ibunya sendiri. Dengan kemampuannya, membunuh preman kecil seperti mereka hanya semudah menjentikan jari. Bobby yang dipapah oleh bawahannya menatap Dave dengan penuh kebencian. Dia tertatih-tatih dan merasa sangat tidak puas. Tapi Dave sama sekali tidak takut pada pembalasan dendam Bobby.